Hai. Kembali lagi di channel kita kopi Keju. Oke. Kita mau ngapain ya? Kita mau review. Ini buku yang sudah sangat lama ada di tangan aku. Udah lama juga masih baca. Kita sama-sama menghabiskan waktu lama untuk baca ini. Tapi lebih lama aku. Oke. Buku yang mau kita review kali ini. Deng deng deng. Apa? Yes, The Case We Met. Itu kayak keren kali gitu kan. Dokter sama pengacara. Wih, gitu. Ini pertama kali aku lihat di IG-nya Kamer. Pertama kali lihat judulnya langsung kayak baca sinopsisnya kan. Aku pengen beli gitu kan. Cuman aku waktu cari-cari di websitenya itu kayak stok kosong gitu. Memang ya kemarin kita lihat di Gramedia. Kayaknya aku sempat lihat dan stok kosong. Iya, katanya kayak ini terbit tahun 2020 dan ini aku baru beli 2021. Iya, di Gramedia langsung kita beli. Di toko langsung di Gramedia. Dari sampulnya Sampulnya merah. Why merah? Red? Oh iya, red. Oke. Baru kepikiran. Sama. Terus ada gambar si tokoh utamanya ya, si cewek yang pengacara, terus si cowok yang dokter. Jadi mereka kayak perfect ini ya, perfect couple gitu, pengacara sama dokter. Kayak memang apa ya, The Case We Met itu mereka kayak memang mau bertemu gitu. Dan kayak jadi kasus yang buat mereka jadi ketemu dan akhirnya deng. Lucu sih sampulnya, dan di belakangnya itu kayak jadi lembar-lembaran kertas kasusnya si cewek. Igonan. Kakak. Ini. Dan lebih kerennya sinopsisnya itu adalah email, Neng. Iya, bener. Sinopsisnya email. Potongan emailnya si kedua Dua tokoh utama. Oke, harganya Neng beli kemarin berapa? Itu harga bloyo? Harga bloyo 110. Kayak lebih lah, itu kayak 130 atau 140 gitu kan. Berhubung aku punya voucher 100.000. Jadi cuma bayar 30.000 Ditulis oleh Kak Flavia. This is her first book atau enggak sih? Kayaknya Kayaknya gitu. gitu kan. Ini diterbitkan oleh Gramedia. Mhm. Ya, ini genre Metropop yang ini kita suka ya. Bahkan aku kalau nyari di Gramedia typingnya Metropop gitu. Iya kan. Emang kita udah umur Nampak udah berumur. Udah nggak teen lit lagi yang dicari. Terus kita sudah nyebutin penerbit Gramedia. Udah. Terbitkan tahun 2020. Jumlah halamannya 440 halaman. Iya, bayangin woy. Itu cetakan keberapa, Neng? Ini cetakan Pertama ya. Wah. Terbitkan pertama kali jadi ya enggak ada. Tapi untuk kalau ini buku terbit kakak itu pertama kali terbitin bukunya dan itu 400 halaman. Wah. Ini selagi aku baca ini kayak apa ya, nonton drama gitu. Iya. Bisa dijadiin drama 20 episode. Bisa. Itu sebenarnya mereka kayak semua masalah yang di sini tuh nyambung gitu. Enggak kayak mana ya? Kadang kalau misalkan di buku tuh kayak masalah satu siap ada masalah lain masalah. Tapi kalau di sini tuh masalahnya lurus. Dari awal sampai akhir itu aja sebenarnya yang dia bahas. Dan itu gimana caranya nih orang bisa nulis kayak gini? Oke, jadi cerita tentang apa sih, Neng? Ceritanya ada cewek namanya Redita. Biasa dipanggil Red, makanya tadi kita langsung kayak Red gitu. Oh iya, oke, Red. Terus si Red ini pengacara, terus tokoh utama cowoknya Nata Negara Langit, ya kan? Ya, Nata Negara Langit atau siapa? Iya kan? Bener. Negara Langit. Aku mah kalau cowok-cowok ganteng inget. Apa yang dia kayak boyfriendable gitu kan? Lanjut nih. Mereka udah kenal dari SMA gitu. Mereka udah kenal dari SMA. Si Nathan ini temen deketnya abangnya si Red. Iya. Nah, si abangnya si Red ini kayak bergeng gitu, punya geng. Isinya si abangnya namanya Rehan, terus si Nathan sama Akbar. si Akbar.
Dan ternyata si Red suka sama salah satu teman abangnya itu yang di situ namanya Akbar, yang tipe-tipe cowok soleh luar biasa. Karena si Red ini tokoh Rednya digambarin memang cewek yang soleha luar biasa juga gitu. Nah, karena dari awal geng abangnya ini udah dibawa-bawa gitu kan, sampai akhir juga geng abangnya ini dibawa sampai masalahnya selesai. Nah, ntar kalian baca sendiri lah gimana kelanjutan geng abangnya. Nah, karena kan si Nathan tadi dokter gitu, si Nathan dokter, si Lolita yang pengacara, mereka dipertemukan sama satu kasus yang di New York ya. Iya, di New York. Yang dari awal diceritain udah kayak gila, ini novel apa kriminal gitu. Kayak gitu ya. Soalnya tuh malpraktik gitu kan sih. Malpraktiknya Mark Aston. Karena dari awal udah diceritain kayak ini novel kriminal apa yang tokoh utamanya psikopat atau Iya, aku sempat mikir kalau Mark Aston tuh bakalan jadi tokoh utamanya. Sama karena dia terus yang disebutin kan, dia sama si Red. Kan ternyata enggak. Tapi dia bisa jadi masalah utama di dalam cerita ini sebenarnya kan. Oke, pembukaan itu memang luar biasa kali sih kakaknya buatnya. Terus waktu pengadilan ya? Iya, waktu pengadilan terakhir ketemulah si Red sama si Nathan. Iya. Meskipun kayak cuman sekilas doang gitu. Iya. Di bus kan? Iya, di bus. Pas si Red mau pergi ke pengadilan. Akhirnya si Nathan ikut ke pengadilannya, ikut nonton, dan si Red pingsan di situ. Iya. Dia pingsan, dibuat dramatis karena sesaat dia pingsan terus masuk SMS ancaman itu. Iya. SMS ancaman yang memang kayak seolah-olah yang ngirim itu si Mark Aston. Iya, padahal Mark Aston lagi duduk di kursi kesakitan gitu nggak ya? Iya kan, Neng? Di situ kayak emang gimana ceritanya gitu. Makanya langsung kayak wah gila sih, dari awal udah dibuat kayak gini. Mereka ketemulah lagi di kasus si Nathan. Iya, sebenarnya si Nathan punya kasus. Dia lagi ke New York, dia ikut seminar, tapi dia udah kena kasus di situ. Cuma ada kayak orang menganggap dia tuh kayak jadi healing ke New York. Terus habis itu akhirnya dia balik ke Indo, dan yang menangani kasusnya itu adalah abangnya si Redita yang sama-sama pengacara. Tapi karena si Redita merasa bersalah berhutang karena udah nolongin dia waktu di pengadilan, jadi akhirnya dia mendesak untuk jadi kuasa hukumnya si Nathan. Ya, disitulah awal mula. Iya, itulah kisah mereka berdua. Ceritanya kayak complicated sebenarnya. Iya, apalagi waktu dia ngabarin kalau scene awal tuh yang si Red, Mark Aston sama si Ginny ya. Ginny istrinya Mark Aston itu wah parah sih. Gimana psikonya psycho posesifnya si Mark Aston itu bener-bener gila sih. Sumpah aku merinding loh pas memang Neng. Ini ada yang manusia kayak gini, kok pikirnya kayak gitu, tapi mungkin memang ada kan. Oke, gitulah ceritanya. Ini walaupun tebal kan kita bilang tadi apa namanya, karena masalahnya satu gitu, lurus aja gitu, jadi enak bacanya, mau setebal apapun gitu. Iya bener sih. Dan bahasanya tuh dia enak gitu cara ngomongnya. Dia ngebahas masalah kedokteran sama hukum itu, tapi dengan gimana caranya supaya kita orang awam tuh paham gitu. Bener. Enggak yang menggurui, enggak yang terlalu sulit dipahami gitu. Oh iya, bakal ada toko Adam di sini. Actually aku nggak tahu, aku baru tahu toko Adam itu di akhir. Udah mau akhir, tengah sampai akhir ya. Pokoknya dari pertama kasusnya Nathan yang aku tahu itu Adam. Ternyata sebenarnya dia itu udah dari awal. I mean bukan disebutin. Iya, bukan disebutin. Sangkut pautnya dia tuh emang udah dari awal cerita. Wah. Ya itu memang parah. Plot twist. Iya, plot twist sih. Yes. Jadi nggak ada yang terlalu menonjol gitu. Kayaknya kayak bisa bilang suka semuanya gitu. Karena memang semuanya ngerjain karakter masing-masing gitu kan. Gak ada yang mencampuri karakter satunya gitu. Iya kan, gak ada yang dominan loh istilahnya kayak gitu.
Menurut Neng, buku ini worth it atau enggak? Worth it sih kalau menurut aku. Dan kalau dilihat dari harganya, kalau dipikir-pikir lagi, harganya 110.000, jumlah halamannya 440. Oke, masih ada buku yang tebal masih 200 halaman, harganya udah 110.000 gitu. Oh iya, dan ini 400. Kenapa kita harus baca buku ini? Karena ceritanya supaya entertaining kali, entertaining. Dan gitu kayak yang kita bilang tadi, kayak nonton drama. Karena ya drama, Korean drama itu kan biasa ngebahas kedokteran, ngebahas hukum gitu kan. Ini versi tulisan gitu. Jadi memang kita membayangkan sendiri gimana alur ceritanya gitu. Itu aja sih. Benar. Menurut aku buku ini worth it karena dia bisa ngegabungin kriminal. Ya bener kayak Neng, kayak drama Korea kriminal, terus kedokteran, kayak ilmu pengetahuan, romance jadi satu. Ada religinya juga. Dan religinya juga dong weh. Hebat kan. Aku pertama kali baca buku ini kayaknya udah lama sama aku kan, dari bulan berapa gitu. Terus aku baru hikmat baca tuh akhir-akhir ini kan. Aku betul-betul baru baca. Dan karena kemarin aku juga abis kena kasus, terus pas baca ini kayak pertama kali aku baca itu halaman-halaman awal kan dia udah ngebahas kedokteran gitu kan. Tapi aku nggak juga, mesti kayak oh iya aku ngerti gitu apa yang dia jelasin, cuma kayak nggak tahu kan lebih detailnya itu kayak apa. Jadi waktu aku kena kasus agak relate gitu ya. Iya, makanya gue kayak oh ini jadi yang kemarin tuh namanya ini ya, oh ini ya, oh ini kayak gitu. Jadi relate. Ya, apalagi kan waktu kasus pertama itu di sini ceritain yang Nathan mau ngoperasi anak-anak, tapi mamanya ngasih dia telur. Ya kan? Iya. Sementara kalau orang operasi tuh harus puasa. Jadi waktu aku kena kasus, terus waktu aku masuk, terus dia bilang aku harus puasa gitu kan. Dia nanya aku terakhir minum itu kapan. Terus pas udah pergi nih dokternya, terus mama aku datang mau minum. Terus kayak nanti kayak dikasih sinatan kayak gitu oleh. Gue enggak gue, padahal aku udah nggak minum dari jam 2. Wah debak sih. Jadi relate gitu. Wah ternyata ini namanya. Pokoknya buku ini worth it sih memang. Udah gitu cara cerita kakak ini memang enak gitu kan. Your favorite bab atau quotes favorit atau apa itu? Yang nandain halaman tapi aku nggak tahu. 112 paragraf terakhir. Wah. Justru aku mau bebas biar nggak kepikiran lagi aku harus balas budi. Kan Rasulullah juga merintai kita buat tahu balas budi. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah yang setimpalnya. Mungkin saat itu tuh aku kayak kalimat pertamanya itu kayak relate gitu, biar nggak kepikiran lagi. Yes. Karena kadang kita kalau misalnya ngerasa bersalah atau ngerasa punya utang sama orang tuh kan nggak tahan sih. Memang. Pikiran terus gitu. Meskipun kayak ya nggak dibayar juga nggak apa-apa atau ya biasa aja gitu kan. Tapi ya tetap aja kita punya pikiran dan perasaan yang tertinggal gitu. Dan kayak ini aku harus segera menyelesaikan. Oke, nggak tahu kenapa scene itu jadi favorit. Tapi tulisan tadi ya Neng? Iya tulisan. Karena kita kan biasa tuh biar nggak kepikiran gitu kan. Lagi? Terus yang ke-10. Enggak, di sini aku kayak terkesan aja gitu sama kakak itu nambahin tokoh si Ditania. Oh ya. Mantan deh. Yang suka sama cerita. Terus diselipin gitu cerita dia yang seorang penulis terus dia udah punya anak. Oh iya. Kan? Nah, aku suka sama cerita yang ditulis si Ditania itu. Actually gitu, aku juga mikir kayak gitu. Itu kayak cerita si Huang kan? Huang atau iya. Huang itu gambarin si Negara Langit, iya. Itu kayak memang terus dibilang di sini kayak ceritanya Ramayana
Aku suka loh perumpamaannya dia. Kalau ini kan Little Riding Hood ya, yang si gadis kalau si ini Rama sama Sinta, dan aku baru tahu kalau cerita Rama dan Sinta itu kayak gitu. Sama, aku juga tahunya di sini. Iya, misalnya yang secara detail tuh memang oke ya ternyata. Makanya aku ini keren sih gitu. Iya, dan bodohnya aku Neng, lo nggak? Aku cari nama Kak Flavia di Gramedia, di toko buku gitu kan, di yang online gitu kan. Terus aku nyari, dia pernah nulis novel ini nggak sih sebenarnya? Aku kira itu tuh bagian dari novel dia gitu loh. Bagian dari buku dia. Iya, maksudnya dia itu tuh sebenarnya buku dia, cuma dia kayak ceritain juga di situ gitu. Jadi bukan dia. Memang kayak keren gitu kan. Mungkin bisa kali ya kakak itu bikin buku kedua, buku ceritanya tentang gitu. Iya. Gitu kan. Tentang itu kan. Persis sama yang ditulis ini tadi. Cuma yang mungkin yang nulis bukan Renita, tapi kasih Kak Flavia. Itu sih. Wah, aku paling suka itu kalimat di bagian 15 bab pasal. Pasal 15. Angka berapa ya Neng, aku lupa. Pasal 13. Maafkan aku. 15. Yes. Para pihak utama berhak diberi kesempatan untuk bersikap pantang menyerah dalam memperjuangkan apapun yang dinilai berharga baginya. Karena menurut aku itu tuh nggak relate sih di kita yang lagi mahasiswa semester akhir, lagi berjuang luar biasa untuk tamat, terus pas baca itu gitu jadi wah. Iya bener gitu. Terus, udah itu aja. Ada tapi aku udah lupa, soalnya bagus-bagus kata-katanya juga di situ nih. Lagi yang di sini-sininya memang bagus gitu kan. Di awal-awal bab itu. Memang kayak pasal. Iya, aku kira itu betul pasal ada loh di undang-undang. Gue enggak. Oke. Itu aja. Jadi kalian harus baca ini, apalagi yang suka genre. Ada kan bisa orang yang suka genre yang bicara kedokteran, bicara hukum, dan ini complicated dua-duanya. Dan ada Robin, apakah mereka berdua berjodoh? Ataukah Dita berjodoh dengan Mark Aston? Apakah Dita berjodoh dengan Akbar? Atau Adam? Oke. Itu dia review kita kali ini. Yes, dibeli bukunya, dibaca pelan-pelan. Wah, meskipun tebal, percayalah ini enak dibacanya. Iya, percayalah kalian akan menyelesaikan bacaan itu. Aku aja kaget waktu aku selesai. Sama aku juga di tengah-tengah. 250. Kayak aku pun. Gila ya. Aduh, ya begitulah reviewnya. Oke, jadi Neng. Thank you for watching. Yes. Jangan lupa videonya di like, Terus di komen, terus di subscribe channelnya kalau belum di subscribe. yes. Kalau mau ada buku yang di review bisa komen. Tapi kita mungkin cek long time buat wujudinnya. Yang beli buku bajakan. Jangan lupa baca. Lebih bagus beli buku asli pakai voucher. Oke. Thank you for watching. Yes, thank you. See ya. Bye bye.